وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haji Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat, afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah hadirin hadirat, ibu-ibu serta anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat bisa hadirnya kita untuk sholat subuh berjamaah serta serta menghadiri ngaji subuh atau ngasuh yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi sebab Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu sampai kepada daripada kitab Arba'ur Rasail sampai kepada waqala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la antum la a'udzu bi adam rasasan mudaban khairun min an yasma'an nida wala yujibu. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, la antum la'a, sungguh seandainya dituangkan, dipenuhi udhunu ibni Adam, telinganya anak cucu Adam, rososon dengan timah, mudaban yang cair, artinya timah meleleh dituangin ke telinga seseorang, khairun lebih baik min an yasma'an nida falam yujibu, daripada dia mendengarkan suara azan tapi dia tidak menyambut azan tersebut, tidak mengerjakan sholat, tidak sholat. Ingat di apa namanya, dia itu tidak mendengarkan, daripada tidak mendengarkan azan, lebih baik dia dituangkan telinganya daripada timah yang meleleh, yang meleleh. Dari saking berbahayanya seseorang ketika mendengarkan azan tapi nggak ngerjain sholat, nggak dijawab azan. Yang pertama dijawab dulu, jadi azan dijawab Allahu Akbar sesuai dengan apa yang dilantunkan oleh muadzin. Bahkan itu salah satu amalan yang dilakukan oleh Kiai Abdul Hamid Pasuruan adalah beliau itu selalu meminta dibangunkan kalau dalam keadaan tidur, manakala detik-detik menjelang azan, biar ketika azan
dalam keadaan melek, bukan dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan tidur. Jadi biar azan dia udah melek karena tidur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fi baitihi fa ahsana wudu'a thumma atal masjida fa huwa zairullah wa haqqun 'ala zair 'ala al-mazur an yukrima zairahu. Orang yang wudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, kemudian dia berangkat ke masjid, maka dia itu adalah orang atau peziarah Allah, atau boleh kita katakan tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur, maka berhak, wajib diterima bagi orang yang wajib atau berhak, wajib bagi orang yang diziarahi, yang kedatangan tamu, ayyukrima zairahu, untuk memuliakan tamunya, untuk memuliakan orang yang menziarahinya. Orang model begitu, sholat wudu di rumah, kemudian sholat di masjid, ini orang bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Tidakkah kamu mau saya kasih unjuk, saya kasih tahu apa-apa amalan yang dapat menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan apa-apa amalan yang dapat mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala isbaghul wudu 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Apa itu amalannya? Adalah menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak kita sukai. Lagi dingin-dinginnya udara, kita wudunya sempurnain. Begitu. Ini hal yang semacam itu menjadi sebab penghapus dari dosa dan peningkat dari derajat. Terus yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, banyak langkahnya menuju masjid. Wa intidharus shalah, nunggu sholat ba'da sholat, setelah sholat, setelah kerjain sholat dia nunggu sholat, atau datang ke tempat sholatnya sebelum azan, sebelum iqamah. Jadi apa namanya, bahkan di riwayat yang lain, nunggunya dia itu dianggap berpahala seperti sholat. Dia duduk nunggu jamaah kumpul dan mulai sholat, nunggunya dia itu berpahala seperti mengerjakan sholat. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah ar-ribat, ikatan yang kuat, begitu, keberuntungan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbabul wudu 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu di saat-saat waktu yang tidak kita sukai. Wa i'malul aqdam, wa i'malul aqdam, dan memperbanyak langkah ilal masajid,
ke masjid. Wa intidharu shalah ba'da shalah, nungguin sholat setelah ngerjain sholat. Yaghsilul khataya waslan, menghapus daripada kesalahan-kesalahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila masjidi wa raha a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada wa raha. Siapa orang yang berangkat ke masjid dan pulang dari masjid, Allah akan menyiapkan baginya rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullama ghada wa raha, artinya pada suatu hari nanti kelak disiapkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa ibnu ummi maktum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang namanya Abdullah bin Ummi Maktum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku ilaihi, curhat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu darirun, bahwasanya dia adalah seorang yang tidak melihat. Wal madinatu datu hawamin wa abar, dan Madinah saat itu adalah kota yang bebatuannya banyak dan juga berdebu. Banyak bebatuan, banyak debunya. Artinya boleh enggak? Wa qala afala tajidu li rukhsatan an usalliya fi baiti, tidakkah ada bagiku keringanan untuk sholatnya di rumah? Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum minta izin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumah, tidak sholat di masjid. Dia dalam keadaan tidak melihat, buta, dan jalanan saat itu tidak steril, tidak layak begitu. Qala, Nabi tanya sama Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Ummi Maktum, atasma'un nida, apakah kamu dengar azan? Qala na'am, dia mengatakan iya, saya dengar. Qala ma ajidu laka rukhsah, saya kira tidak ada bagimu yang namanya keringanan, tidak ada uzur bagimu, karena kalau orang azan dia masih kedengaran, itu berarti rumahnya nggak jauh dari masjid. Zaman dulu kan nggak ada speaker, jadi azan tanpa speaker berarti kalau masih kedengaran rumahnya dekat. Maka Nabi katakan kalau begitu karena rumah dekat, maka nggak ada uzurnya, tetap sholat harus di masjid, sholat harus berjamaah, karena apa? Dekat. Nah, orang yang model begini aja nggak ada rukhsahnya, nggak ada uzur, nggak dikasih uzur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang sehat walafiat. Wa anhu Sallallahu Alaihi Wasallam, dan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala salasatun la'anahumullah wa dzakara minhum, ada 3 golongan yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian disebutin di antara tiga itu satu, siapa? Rajulan yasma'u hayya 'ala sholati hayya 'alal falahi lam yujibhu. Ini yang dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dengar azan, dengar hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, dia tidak jawab. Tidak menjawab azannya, juga tidak melaksanakan sholatnya, sehingga dia digolongkan orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah sah sholatnya, tidaklah sempurna sholatnya bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Jadi kalau tetangganya masjid, harus sholatnya di masjid. Tetangga musola, sholatnya di musola. Nah, kecuali ada pesantren, pesantrennya biasanya ada masjidnya, sholat di pesantren masjid. Atau kadang-kadang pesantrennya nggak ada masjid, nggak ada musola, tapi di situ diadakan sholat berjamaah. Sholat di situ artinya sholatnya jangan sendirian, sholatnya berjamaah. Kalaupun nggak bisa selalu ada di masjid, nggak bisa selalu ada di musola, maka minimal sholat berjamaahnya di rumah. Wa mimma yanbaghi an yata'akkadu fi sholatil jamaah, dan termasuk dari keharusan dan kewajiban yang sangat kuat dalam sholat berjamaah yang harus diperhatikan adalah taswiyatus sufuf wa tarasu fiha, merapatkan barisan dan meratakan barisannya. Jadi kalau sholat jamaah syaratnya harus rapat, lurus, rata, nggak bengkok-bengkok. Sebab kalau nggak rapat, nggak dapat pahala jamaahnya, kumpul doang, nggak ada pahala berjamaah. Kalau bengkok juga nggak dapat pahala jamaahnya. Sebab tidak lurus atau tidak nyambungnya shaf itu adalah dikatakan makruh di dalam sholat berjamaah. Nah, kalau sudah sesuatu yang makruh di dalam sholat berjamaah, maka pahala jamaahnya tidak sah. Artinya nggak dapat pahala berjamaah. Sholatnya sah, tapi berjamaahnya dia kagak dapat pahala sholat berjamaah. Cuma sholat kumpul aja begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum wa hadu baina manakibakum walinu fi aidi ikhwanikum wa suddul khalal fa inna syaitan yadkhulu fi ma bainakum bimanzilatil hadafi, yakni auladi ta'ni sighar. Sawu, ratakan sufufakum, safnya lurusin. Nah, ini kan biasanya imam tuh yang ngomongnya sawu sufufakum fa inna tasbiha, itu sunnah. Imam ngucapin itu sunnah, dan bukan hanya imam yang sunnah ngucapin atau ngajak untuk salat, untuk meluruskan shaf, tapi makmum juga sunnah. Makmum juga sunnah. Jadi bukan hanya imam, makmum juga. Ingatin, nah kalau makmum juga gak usah pakai ngomong kayak imam, ayo sufufakum. Nah kalau makmumnya semuanya begitu, akhirnya masjidnya jadi rame. Makmum cukup dilihat sebelahnya lurus atau enggak, diingatin, ayo ngatetin, ayo lurusin, begitu. Sunnah juga, walaupun dia makmum. Lurusin sombong. Wahadu baina manakibikum, dan samakan antara bahu-bahumu.
disamain, dilurusin. Walinu, dan sejajarkanlah fi aidi, di tangan-tangan temanmu. Tangannya juga mesti sejajar. Artinya seperti saf ketika mau perang. Nah, ini salah satu kelebihan umatnya Nabi Muhammad yang orang-orang kafir, orang-orang musuh-musuh Nabi Muhammad heran adalah mereka orang Islam kalau sholat bikin safnya sama seperti saf ketika berperang, lurus begitu. Wasudul halal, tutup raketin, sambung yang sela-sela kosong. Kalau ada saf kosong, nanggung raketin. Kalau ada muat satu orang, masuk isi, maju. Walaupun udah dalam keadaan sholat, walaupun sudah dalam keadaan sholat. Yang di belakang maju selangkah demi selangkah. Maju kaki kanannya satu, terus kaki kirinya satu, nggak sampai tiga. Maju lagi satu, kaki kirinya maju satu, nggak sampai tiga. Maju lagi satu, maju lagi satu, kaki kirinya nggak nyampe 3 kali gerakan, udah sampai di saf depannya. Jadi diisi saf depannya, walaupun udah masuk dalam sholat. Dan nanti disebutin juga, kata Nabi SAW disebutkan, kan wasalah sofkan wasalahullah. Orang yang nyambung saf model begitu, Allah akan sambung rezekinya, Allah akan sambung rahmatnya, Allah akan sambung keberkahannya, begitu. Sedul halal, isi kekosongan, sela-sela saf. Walaupun kecil itu selanya rapetin. Kenapa? Karena di sela-sela kecil itu fa'inna syaitan, karena ini si setan ini yadkhulu bima ya bainakum bimanzilatil hadar. Itu setan itu masuk di sela-sela antara kalian, antara teman dan temannya ada jarak sedikit, itu setan nyelip di situ. Setan nyelip di situ seperti anak kambing yang kecil nyelip ame rombongan kambing, begitu, nyempil. Itu setan nyempil, makanya kadang-kadang kalau lagi sholat suka mikir aneh-aneh, suka gak khusyuk, suka gampang untuk ketawa walaupun melihat sesuatu yang sebenarnya gak lucu. Kalau di luar ketawa tuh gak lucu, di luar sholat gak lucu, tapi ketika dalam sholat kita kadang-kadang suka kayak lucu banget tuh kejadian begitu. Kenapa? Karena safnya ada halal, ada sela-sela sehingga setan bisa masuk di situ gangguin kita. Wa anil barra, yakni aulad da'ni sigar. Al-hadaf artinya anak-anak kambing, yakni aulad da'ni, anak-anak kambing as-sigar yang kecil. Wa anil barra, dan dari Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tina hiyatas saf. Itu Sayyidina Barra ceritain, Nabi dulu seringkali Nabi datang atau pergi untuk mengatur saf ke arah saf di belakangnya. Sampai ujung-ujung Nabi pantau, Nabi lihat. Wa yusawi kaina suduril qaum, terus Nabi ratain dada dari antara sahabat tuh dia rata begitu. Wa kana bihim, bahunya juga diratain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahunya, dadanya, safnya dirapetin sama Nabi sampai ke belakang-belakang Nabi SAW. Melihat safnya agar memastikan saf itu rapat. Kenapa coba? Nabi katakan saat itu juga, Nabi selalu sampaikan sama sahabatnya, la tahtarifu fathtalifu qulubakum, la tahtarifu fathtalifu qulubukum.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Kata Nabi sambil ngeratain shaf, Nabi bilang, jangan kamu saling jauh, jangan saling bengkok shafnya, jangan dibiarkan kosong shafnya. Kenapa? Nanti hati kalian akan terpisah-pisah. Jadi kalau udah shafnya bengkok tuh hati masing-masing bakal ada aja kecekcokannya. Nanti bakal timbul cekcoknya, bakal timbul munazaahnya, perdebatannya dan lain sebagainya. Makanya kalau mau akur sholatnya shafnya rapat. Terus Nabi katakan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa rasulahu wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna, berselawat. Allah berselawat artinya memberikan apa? Memberikan rahmat. Malaikat berselawat artinya apa? Memintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah dan malaikat berselawat buat siapa? Orang-orang yang ada di shaf pertama. Orang-orang yang ada di shaf pertama. Khusus shaf yang pertama. Yang kedua, ketiga tak kebagian. Cuman khusus di shaf pertama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Ratakan shaf kalian, sungguh meratakan shaf itu termasuk orang yang mendirikan sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'nab. Ratakan shaf kalian dan berdekatanlah, saling berdekat-dekatanlah, bainaha, antara shaf satu dengan yang lainnya. Wa'adu, samakan, bil a'nab, bahu-bahu kalian, leher-leher kalian samain, lurusin. Fawalladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, artinya demi Allah, inni la'ara syaitan, kata Nabi, saya sungguh lihat itu setan, yadkhulu min khalalis shaf, nyempil di sela-sela shaf salat, ka'annahul hadaf, seperti seakan-akan itu setan seperti anak kambing kecil, nyempil begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, istawu tastawi qulubukum wa tamassu tarahamu. Lurusin shaf kalian, maka akan lurus hati kalian. Shafnya lurus, hatinya lurus. Shafnya bengkok, hatinya bengkok. Wa tamassu, berdempet-dempetanlah. Tarahamu, maka akan saling kasih sayang. Saling dempet-dempet akan timbul rasa kasih sayang. Qala Syuraihun, tamassu ya'ni tamaruju fi shalah. Tamassu ini artinya adalah tamaruju, berdempet-dempetan fi shalah, di dalam sholat. Kalau selesai sholat duduknya mau misah-misah, maju mundur terserah. Tapi ketika sholat, shaf harus rapat, shaf harus lurus, begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf, dirikanlah shaf yang benar, yang lurus, yang rapat. Kenapa? Fa innama tasuffuna bisufufil malaika, karena sebab kamu itu, shaf yang kamu berada di dalamnya sejajar dengan shafnya malaikat. Jadi sholat bukan kita doang, ada malaikat nimbrung di shafnya kita, makanya lurusin. Wa'adu baina manakib,
Sejajarkanlah antara punggung pundak-pundak kalian, wasudul khalal, tutupin sela-sela di dalam shaf. Walinu bi aidi ikhwanikum, sejajarkan tangan-tangan saudara kalian, wala tadaru, jangan dibiarkan furujatil syaitan, sela-sela buat syaitan. Jangan biarin setan masuk, jangan biarin setan nimbrung. Nah, ini yang tadi dikatakan, wa man wasala shaffan wasalahullah, wa man qata'a shaffan qata'ahullah azza wa jalla. Orang yang nyambungin shafnya, maka Allah akan sambungin dia dengan rizki, dengan rahmat, kasih sayang. Terus orang yang putusin shafnya, shaf salatnya, maka dia akan diputus dari keberkahan Allah, dari rahmat Allah. Waliyadzubillah, cuma na'udzubillah. Wa an Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini dari umur 10 tahun. 10 tahun atau berapa tahun, masih kecil. Udah disuruh sama ibunya tinggal di rumahnya Nabi. Sayyidina Anas tinggal di rumah Nabi 10 tahunan untuk membantu rumah tangganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyampaikan, aqimu sufufakum wa tarasu, dirikanlah shaf kalian yang lurus dan dempet-dempetlah, fa inni arakum min wara'i dhahri, maka sungguh aku melihat kalian meskipun dari belakangku. Jadi Nabi bisa lihat walaupun Nabi madep depan. Dari punggungnya Nabi bisa lihat siapa-siapa di belakang yang shafnya gak lurus, siapa-siapa di belakang Nabi yang shafnya tidak rapat. Ini termasuk adalah mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa melihat walaupun dari belakangnya. Begitu. Fakana ahaduna yalziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dan ada di antara kami orang yang merapatkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Ini Nabi bilang, saya lihat di belakang, walaupun saya ngadep depan, saya lihat apa yang terjadi di belakang. Itu di antara kalian tuh ada yang lurus, ada yang begitu diceritain nama Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Tamatir risalah tsaniyah, selesai risalah yang kedua, yaitu tentang shaf dan salat berjamaah. Bihamdillah wa aunihi wa yalihi risalah tsalitsah. Dilanjutkan risalah yang ketiga, yaitu fitarghib fi jama'atil isya wa subuh. Lebih khusus lagi anjuran sholat jamaah isya dan subuh, karena ini sholat isya dan subuh adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik sholatnya paling berat sholat isya sama sholat subuh. Kalau ada orang sholat zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya hilang, subuh hilang, nah ini orang munafik. Ini orang munafik. Jadi apa namanya, udah jelas Nabi SAW isyaratkan orang kalau bisa jaga sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, ini orang diselamatkan hatinya dari sifat-sifat munafik atau sifat-sifat nifaq. Nah, kita baca besok nih, besok hari Senin, Sabtu. Udah dengan Senin aja ini. Jadi besok hari Sabtu insya Allah selesai dibaca semuanya, selesai kan? Atau kita baca dulu dikit kali ya? Ya, kita baca dikit lagi ini mas. Ini ketiga, terus ada lagi yang keempat ntar. Kalau yang keempat sih dikit. Pengennya lebarannya hari Senin apa hari Minggu nih?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu." Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia itu telah menghidupkan setengah dari malamnya. Terus barang siapa yang sholat subuhnya juga berjamaah, misalnya udah berjamaah, subuhnya dia sholat berjamaah juga, maka seakan-akan dia itu menghidupkan malamnya seluruhnya. Jadi seakan-akan dari habis maghrib sampai subuh dia ibadah, begitu. Makanya itu minimal kita kalau setiap malam daripada bulan Ramadan ini kita sholat isya berjamaah, subuhnya berjamaah, pasti kita mendapati malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah, itu minimalnya. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Lebih bagus lagi kalau bisa tahajud, baca Al-Quran, sedekah, segala aneka ragam. Nanti kadang-kadang malam Lailatul Qadar, kalau kita sering dengar dari orang-orang yang cerita malam Lailatul Qadar, mereka kadang-kadang beranggapan bahwasanya Lailatul Qadar itu seperti kayak sesosok makhluk begitu. Kayak misalnya kita anggap kayak malaikat atau apa, padahal bukan begitu. Lailatul Qadar bukan begitu, sebab omongan mereka tuh, mereka sebagian katakan apa? Insya Allah kita kebagian, kita ketemu pasti sama malam Lailatul Qadar. Cuman kita ini nggak sadar. Nah, yang sadar, yang ketemu langsung orang-orang soleh, orang-orang wali, bahkan berarti kan nih Lailatul Qadar nih orang, tapi bukan kok ketemu begitu. Ketemu orang-orang khusus, seakan-akan kita ketemu sama seseorang, kita nggak sadar kalau itu adalah Lailatul Qadar gitu. Bukan begitu. Lailatul Qadar itu bukan seperti itu. Artinya kalau kita bertepatan di malam itu ibadah kita seakan-akan kita lakukan itu 1000 bulan atau 83 tahun. Kita sholat tahajud 11 rakaat sama witirnya, atau 10 rakaat karena witirnya udah sampai tarawih. Kita tahajud 10 rakaat, 10 rakaat kita tahajud seakan-akan kita tahajud 83 tahun. Begitu. Bukan seakan-akan, malah lebih baik dari ibadah 83 tahun. Khairun min alfi syahri. Lebih bagus, lebih utama, lebih banyak pahalanya dari 83 tahun. Begitu. Jadi bukan berarti kayak ketemu Nabi Khidir begitu. Kalau ketemu Nabi Khidir kita nggak sadar itu Nabi Khidir, iya karena itu adalah Nabi Khidir, manusia, orang juga Nabi Khidir. Nah, Lailatul Qadar bukan begitu. Makanya minimal orang itu mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah kalau dia itu sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Minimal itu udah paling rendahnya amalan di malam Lailatul Qadar. Ini malam Lailatul Qadar ini kayak kayak satu waktu di hari dan malam Jumat. Kan Nabi bilang ada satu waktu di malam atau hari Jumat yang kalau orang doa di saat itu pasti doanya diijabah. Nah, kayak begitu. Nah, kalau pas kebetulan kita doa di waktu itu doa kita kabul. Nah, kalau pas kita ibadah di saat malam Lailatul Qadar, ibadah kita berkali-kali lipat pahalanya. Begitu. Jadinya malam Lailatul Qadar itu begitu, bukan kayak ketemu Nabi Khidir. Beda urusannya. Nah, masalahnya kalau kita bikin dosa di malam Lailatul Qadar, berkali-kali lipat juga dosanya kita. Begitu. Jadi malam Lailatul Qadar, kalau kita sholat isya, sholat subuh jamaah, insya Allah terjaga. Kita dianggap menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW katakan,
asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Sebagaimana tadi kita katakan, Nabi bilang paling beratnya, paling susahnya sholat yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ini bukan jamaah, bukan sholat berjamaah, tapi sholat isya dan sholat subuh berat buat orang munafik. Apalagi sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah lebih berat lagi. Begitu. Jadi emang paling berat sholat subuh dan sholat isya. Orang-orang munafik sangat-sangat sulit ngerjain sholat subuh, sholat isya. Isya antum udah capek, udah taran aja. Subuhnya emang udah pasti kelewat. Begitu, udah kelewat. Melek tapi gak mau bangun karena masih ngantuk. Begitu. Walau ya'lamuna ma fihima, padahal manakala seandainya mereka tahu ma fihima, pahala apa yang akan diterima bagi orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habwa, pasti akan memaksakan diri untuk datang ngerjain sholat subuh atau sholat isya walau habwa, walaupun kerangkak. Kerangkak aja orang pasti mau ngerjain sholat isya, sholat subuh kalau dia tahu pahala apa yang dia dapat, atau kalau dia tahu siksa dan ancaman apa yang akan dia terima kalau ninggalin sholat tersebut. Begitu. Jadi apa namanya, sholat isya, sholat subuh. Walaqad hakamtu an amura bis sholati fatuqama summa amura rajulan fi sholati nas summa tariqa ma'ya bi rijali ma'ahu zamun min hatabit ila qaumin la yashhaduna as-salat fa uhariqu alaihim buyutahum binar. Ini hadis Nabi SAW. Malah terkadang tuh kata Nabi SAW, bukan terkadang, saya punya tekad nyuruh orang-orang untuk sholat, untuk mendirikan sholat. Kemudian saya perintahkan orang untuk sholat dengan orang lain menjadi imam. Artinya Nabi sendiri pengen turun tangan, biarin saya kepengen ada yang imamin. Nabi keluar, terus kemana? Nabi keluar ajak orang-orang beberapa, bawa beberapa ikat tali, apa namanya, kayu bakar. Kemana Nabi mau perginya? Nabi mau pergi cari orang-orang yang gak hadir sholat berjamaah. Fa'uharriqu alaihim buyutahum binar. Saya pengen bakar itu rumah-rumahnya. Saya pengen bakar rumah-rumah mereka yang gak datang sholat berjamaah. Nabi sendiri pengen turun tangan, gak pakai nyuruh orang, gak pakai nyuruh sahabat. Nabi sendiri pengen turun tangan, bakar sendiri rumah-rumah orang yang gak mau sholat berjamaah. Berarti ini penting. Nabi perhatian banget sama sholat berjamaah. Sampai segitunya Nabi bela-belain apa namanya, keluar turun tangan untuk melaksanakan, daripada agar orang-orang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan hati kita bergerak untuk selalu menjaga sholat berjamaah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Suma ila ruhi abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Sayyid Hasan bin Ahmad Bahar, Sayyid Hamid Al-Waqaf, Abi Abdullah bin Abdul Haddad, Abi Umar bin Abdul Rahman Al-Qas, wa ila Syekh Ali bin Abdul Barum, Jami'ah Masyayikhina wa Masyayikhina, wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.